Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siswa dan siswi kelas 12, kita akan melanjutkan materi kita mengenai berpikir kritis ya. Ini sudah asbabun nuzul yang minggu lalu sudah Bapak jelaskan ya. Ini ayat berikutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 151 ini, ya Allah ya Tuhanku, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Yang berdasarkan ayat tersebut memerintahkan kepada umat manusia agar mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu bisa diartikan dengan tanda-tanda Allah yang Allah berikan kepada manusia. Di sini letak berpikir kritis bagi seorang manusia, sehingga dia mampu menciptakan ilmu pengetahuan dari riset apa yang dia amati. Dia melihat dari tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini. Ya, ciri-ciri ulul albab ini pertama bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa akal, sehingga akal itu digunakan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Tidak ada di dunia ini orang yang memang tidak menghasilkan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pun sama demikian. Mereka menggali dari teori-teori mereka yang mereka hasilkan, dari mereka amati, ya. Mereka amati tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini. Kemudian, ya bagaimana caranya untuk melatih menggali ilmu pengetahuan dari ayat Al-Quran? Dari ayat Al-Quran surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Langit dulu baru bumi. Ya, nanti kita insyaallah mencoba untuk membahas sedikit demi sedikit. Wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, dan pergantian malam dan siang. Laayat, semua itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab, bagi orang-orang berakal. Ya, contoh misalnya kita contohkan ketika manusia mendaki dan berada di ketinggian, maka tinggi makin sulit baginya untuk bernapas karena tekanan udara berkurang 1 derajat setiap kali ia naik 100 meter. Masya Allah. Ini perbedaannya ketika kita ingin mendaki sebuah dataran tinggi atau disebut dengan pegunungan, maka disinilah letak kekuasaannya Allah akan berkurang, ya, oksigen yang kita hirup, ya. Bahkan ketinggiannya itu mempengaruhi ya napas kita menjadi sedikit. Berarti ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 125, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, Allah niscaya akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Masya Allah, ini berupa tanda-tanda kekuasaan Allah. Barang siapa di antara kalian, kata Allah, ya tidak percaya misalkan ya mendaki langit, maka akan tidak bernapas. Ya, ini salah satu contohnya.
Pada Allah perumpamaan ini bagi orang-orang yang ya diberikan kesesatan oleh Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, Allah umpamakan, Allah jadikan perumpamaannya itu mereka seakan-akan sedang mendaki langit. Ya. Ketika mendaki langit, mereka merasakan dadanya sesak, lagi sempit, ya nggak bisa bernapas. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Hati-hati ketika kita tidak beriman kepada Allah, maka Allah umpamakan mereka dalam kesesatan. Kita seakan-akan itu tidak bisa bernapas, sempit napas kita itu. Kemudian, nah, dalam Quran surat Al-Zariyat ini salah satu contohnya ya, dari sebelumnya ayat 49, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya, binatang pun sama. Ada laki, ada laki, ada perempuan. Begitupun ada malam, ada siang. Semuanya saling berpasangan. Kata berpasangan dalam Al-Quran bermakna laki-laki dan perempuan, bahkan atom juga berpasangan, positif dan negatif. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan semuanya yang baik dari apa yang ditemukan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Semuanya berpasangan. Nah, ini contoh juga ya. Kalian pernah belajar tentang mungkin pernah membaca teori Big Bang ya, yang muncul sekitar 50 tahun yang lalu ya. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi ini keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka apakah mereka juga beriman. Al-Anbiya ayat 30. Nanti bisa dilihat di Quran atau di mushaf kalian ya. Teori Big Bang itu mengatakan bahwa dulunya bumi kita itu berasal dari Big Bang ya, serpihan-serpihan yang Allah jadikan dari keduanya itu adalah sesuatu yang padu. Allah jadikan sesuatu yang padu itu dipadukan, kemudian Allah pisahkan antara keduanya dari air, kemudian bumi dan sebagainya, sehingga jadilah ya bumi kita itu sebagai tempat tinggal untuk manusia. Nah, ini contohnya luar angkasa ya, contoh semacam handphone lah. Kita mengetahui misalnya gaya gravitasi bumi, kemudian kita mengetahui wilayah, suatu tempat, misalnya ingin mencari benua, kemudian negara-negara, tanpa kita mengetahui negara misalkan ya, bentuk negara, kemudian wilayah suatu daerah misalkan, kalau tidak ada alat yang canggih semacam handphone ataupun apa ya, pasti kita tidak tahu ya. Ya, yang jadi pertanyaan, siapa yang membuat handphone? Ya, ini hal kecil saja, pembuatnya adalah manusia. Ya, manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membuat ya semacam alat telekomunikasi itu handphone. Ya, ini juga salah satu contoh yang memang perlu kalian ketahui tentang astronomi, kemudian planet-planet ya. Nah, ini bentuk bumi. Manusia sebelumnya mengira bahwa bumi itu datar. Lalu pada tahun 1977 ketika Sir Francis Drake berkeliling dunia itu membuktikan bahwa bumi itu bulat. Ya, ini contohnya ya. Oke, ini salah satu contoh juga cahaya bulan, nanti kalian bisa baca. Ya, bisa di pause ya. Rotasi matahari, ya wallazi khalaqal laili wan nahari wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Ya. Hidrologi, sirkulasi air ya. Ya. Kemudian